Hai, tadi aku buka Q&A di Instagram aku dan ada satu pertanyaan yang menurut aku sangat menarik, tapi aku gak mungkin jawab dalam satu story atau 1 menit karena kayaknya agak rumit ya. Jadi dia bilang dia suka banget sama buku Broken Strings, terima kasih. Karena bahasanya gampang dimengerti, tapi ada satu yang dia kurang mengerti, itu tentang pembatalan pernikahan Katolik. Karena kan setahu dia Katolik itu tidak bisa bercerai, memang tidak bisa bercerai. Oke, satu aku sebenarnya agak nyesel pakai kata pembatalan di buku aku karena memang kalau annulment itu kalau di translate ke bahasa Indonesia artinya pembatalan, tapi batal yang kita tahu kan kayak cancel kan. Nah, cancellation memang kalau ditranslate ke Indonesia pembatalan, dan annulment juga kalau ditranslate ke bahasa Indonesia pembatalan juga. Cuma kalau kamu bandingin dua arti itu kayak cancellation sama annulment itu beda banget. Jadi kalau cancellation seperti yang kita tahu kayak pembatalan gitu, itu kayak misalnya ada sebuah kontrak nih atau sebuah perjanjian, terus kita cancel nih, akhirnya nggak jadi kan, tapi sebelumnya ya sah-sah aja gitu, maksudnya kayak apa yang terjadi sebelum cancellation ya sah gitu. Nah kalau annulment itu kalau di case aku kan pernikahan Katolik nih gitu, ada pernikahan Katolik tapi setelah diselidiki sama tribunal gerejawi, oh ternyata ini contoh ya, ternyata nggak ada kanonik atau ternyata ada pemaksaan atau apapun gitu. Nah itu di-annul, dan itu annulment itu artinya tidak pernah sah dari awal karena tidak mengikuti aturan gitu. Jadi bedanya itu, kalau cancel pernah sah tapi kita cancel, kalau annulment itu diselidiki ternyata nggak mengikuti peraturan, akhirnya tidak pernah sah dari awal. Jadi kalau misalnya terjadi annulment, semua yang terjadi sebelumnya, mau ada foto, mau ada dokumen, mau ada apa, itu annulment itu membuktikan bahwa semua itu tidak pernah sah, tidak pernah valid gitu. Annulment itu kan dari nullitas, dari kata nullus dalam bahasa Latin. Dan nullus itu artinya ketiadaan, kekosongan, jadi tidak pernah sah dari awal. Nah, Romo itu sempat kasih analogi yang menurut aku sangat menarik. Jadi annulment itu seperti kalian pernah gak sih nonton bola nih, tiba-tiba ada gol nih, bolanya masuk gawang, semuanya udah teriak gol gitu, terus angkanya juga naik, tiba-tiba wasitnya pas ngecek dia di annul karena ternyata offside. Oh ya udah, kalau offside kan nggak sah dong, akhirnya poinnya diturunin dan matchnya lanjut. Tapi kalau misalnya ada orang yang kekeh gitu bilang itu gol kok, ini aku ada buktinya nih, aku ada videonya nih, bolanya masuk gawang nih, jelas-jelas angkanya juga naik nih gitu, tapi ternyata videonya di-cut sampai wasitnya ngecek gitu ya itu urusan dia sih, maksudnya orang yang ngerti aturan gitu tahu kalau offside itu yang nggak gol gitu, atau yang udah nonton the whole video ya tahu kalau itu nggak sah gitu, dan nggak diperdebatkan karena wasitnya sudah melihat bahwa itu offside gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kekeh ya yang waras ngalah aja sih gitu kalau kata Robo. Terus aku sempet tanya, kan aku nggak tahu kan awalnya bahwa pernikahannya nggak sah. Terus gimana dengan apapun yang terjadi saat aku di situ, apakah dosa? Terus Romo bilang, ya kan kamu nggak tahu, Tuhan itu ngelihat niat gitu. Kalau niatnya baik, ya beda, nggak seperti kamu tahu dan kamu tetap ngelakuin gitu. Jadi itu cukup bikin aku tenang. Jadi itu artinya annulment, artinya tidak pernah sah dari awal karena terbukti bahwa tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi ya semoga video ini menjawab dan ya mungkin emang harusnya di buku aku yang versi bahasa Indonesia aku pakai kata annulment aja ya biar nggak membingungkan, tapi ya udahlah, intinya sekarang kalian ngerti arti annulment.